Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Rian Ishak here. I'm from the third group and the third speaker. I'm going to explain about relative adverb. But before that, I want you to make sure yourself you have learned about adjective clause, especially about material definition and for the function. And the second is relative pronoun and how to use it. And my material, I'm going to explain it in bahasa. Jadi relative adverb ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama persis dengan relative pronoun yang telah dijelaskan sebenarnya. Tapi apa bedanya? Bedanya yaitu relative pronoun itu bahasanya bisa dibilang sedikit lebih resmi, sedangkan relative adverb ini bahasanya lebih umum dan mudah digunakan. Jadi orang-orang yang sudah pasif bahasa Inggrisnya kadang-kadang lebih menggunakan relative adverb karena lebih mudah digunakan. Baiklah, kita memasuki relative adverb yang pertama. Relative adverb di sini yaitu relative adverb sebagai menjelaskan tempat. Yang paling umum digunakan yaitu menggunakan kata where. Sedangkan that dan in, at, strike on, which itu lebih relative pronounnya atau yang lebih resminya. Contohnya kalimat 1. The small town has grown to a large metropolis. Kalimat keduanya, I was born there. Jadi, where ini digunakan untuk menjelaskan kata tempatnya. Kata tempat yang terletak persis pada kalimat pertama yaitu berada di the small town yang ini. Small town yang itu. Kemudian, yang dijelaskan tempatnya yaitu yang di kalimat kedua yaitu there yang ini. Maaf tertutup karena besar sekali. Small town. Jadi bisa dikombinasikan kedua kalimat ini menjadi the small town where I was born has grown to a large metropolis. Kota kecil itu di mana tempat saya dilahirkan memiliki gedung pencakar langit. Tumbuh menjadi kota metropolitan maksud saya. Maaf. Yang kedua adalah relative adverb. Adverb of time. Jadi yang kata yang digunakan sini adalah kata when karena when dijelaskan untuk menjelaskan waktunya atau waktu kejadiannya. Contohnya kalimat 1, I'll never forget the day. Kalimat 2-nya I meet you. Jadi tentu saja kita semua tahu jadi yang keterangan waktu yang di sini yaitu the day pada kalimat pertama, sedangkan kalimat keduanya yaitu akan menjadi yang terjelaskan oleh kata waktu yang berada di pertama sehingga bisa dikombinasikan I'll never forget the day kemudian when I meet you. Aku tak akan pernah lupa hari di mana aku bertemu denganmu. Kemudian yang paling terakhir yaitu relative adverb sebagai adverb of reason, why. Jadi why ini lebih cocok untuk menjelaskan relatif yang ketiga ini sebagai adverb reason. Contohnya the reason why I fall for you. Oh iya. Yang pertama kalimat pertamanya itu the reason why I fall for you. Alasan kenapa aku berkorban untukmu. Baik, pertama kita kita bedah dulu di sini. The reason why I fall for you. Jadi relative adverb why yang paling tebal ini, bentar. Yang ditebalkan ini dia yang akan menjelaskan of fall for you. Kemudian why I fall for you, why I fall for you yang ini, maaf. Bentar. Oke, yang pertama itu kita bedah dulu. Yang pertama itu why, yang tebal ini, why. Ya. Kemudian why itu menjelaskan mengapa dia yang ini. Dia menjelaskan yang ini. Kemudian yang satu ini menjelaskan the reason tanpa terlibat ya.
tapi saya akan menjelaskannya. Jadi yang pertama itu garis hitam itu. Garis hitam itu adalah relative adverb. Oke, dia seperti penjelas, karena dalam clause itu ada penjelas, ada yang dijelaskan. Why itu penjelas, sedangkan yang dijelaskan adalah I fall for you. Kemudian itulah why I fall for you, itulah yang disebut dengan adjective clause. Lalu jika why I fall for you itu adjective clause, tentu saja yang dijelaskannya lagi yaitu reason. Why menjelaskan I fall for you, why I fall for you menjelaskan reason. Jadi seperti itulah gambaran umumnya tentang relative adverb yang berkhusus pada kealasan ini. Baiklah, saya rasa sekian dari pemaparan singkat saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, tapi tetap kita bisa masih dalam proses belajar bersama, sehingga kita masih bisa bertukar-tukar informasi, tanya jawab untuk untuk menemukan kekurangan untuk diperbaiki. Baiklah, saya rasa sekian dari pemateri terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.